Selamat pagi, Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan setelahnya nanti kita akan doa pagi bersama. Firman Tuhan bagi kita hari ini Yeremia pasal 3 ayat pertama hingga yang ke-5. Namun saya akan bacakan ayat yang ke-5 dengan judul perikop pertobatan kepada Tuhan. Untuk selama-lamanya kah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah kamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Amin. Untuk pembacaan Alkitab. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas perikop kita hari ini tergambarkan bagaimana Tuhan menginginkan pertobatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda karena ketidaksetiaan yang mereka lakukan. Seruan pertobatan yang hendak Allah inginkan bagi bangsa Yehuda memang tidaklah mudah karena mereka telah terjatuh ke dalam dosa, ketidaktaatan, bahkan meninggalkan Tuhan. Gambaran relasi antara Allah dengan umat bangsa Yehuda bagaikan relasi suami dan istri yang tergambarkan dalam Yeremia pasal 3. Ketidaksetiaan umat digambarkan seperti seorang perempuan yang menggadaikan tubuhnya kepada orang-orang asing yang ditemui. Metafora gambaran ketidaksetiaan ini menggambarkan bagaimana terlalu mudahnya bangsa Yehuda menyerahkan diri kepada ilah-ilah asing di mana mereka berada. Allah menggambarkan tindakan tersebut sebagai perbuatan zina yang mencemarkan bangsa itu. Ketidaksetiaan di dalam kehidupan kita manusia, kita tahu kadangkala akan mendatangkan sakit, kecewa, bahkan sebuah kehancuran di dalamnya. Lalu bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita sampai hari ini telah menjadi seorang yang taat dan setia kepada Tuhan? Atau kita masih sering menyakiti hatinya? Sebagai umat yang percaya, hendaklah kita benar-benar memperhatikan kehidupan kita agar kita tidak terbelenggu bahkan terjatuh ke dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, baik dalam tingkah laku, tutur kata, bahkan kehidupan kita. Karena ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam kita menjalani hari lepas hari kita, hendaklah kita melibatkan Tuhan di dalamnya dan hidup dalam ketaatan dan kekudusan di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber segala kasih karunia, kami mengucap syukur Tuhan karena kesempatan yang selalu Tuhan curahkan, Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh diberikan hari yang baru. Terlebih sampai hari ini kami begitu merasakan anugerah kasih setia Tuhan yang dinyatakan dan diberikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami boleh diingatkan di dalam hidup kami. Kiranya kami hidup dalam kesetiaan, ketaatan hanya kepada Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Karena kami sadar sebagai manusia kami adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami untuk kami melawan kedagingan kami, agar kami tidak terbelenggu di dalam dosa dan pelanggaran. Sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini. Memulai segala rangkaian hari kami Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjaga, memelihara dan memberkati. Agar segala hal yang kami lakukan
Engkau akan memberkatinya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan keluarga kami, yang dekat maupun yang jauh. Pun Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Dalam pertambahan usia, kasih setia Tuhan dan berkat umur panjang ditambahkan di dalam kehidupan kami. Begitu juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan pulihkan agar melalui perawatan pengobatan berangsur-angsur membawa pulih seperti sedia kala. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan berbeban berat, ringankan beban kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.